Dan yang paling menarik menurut saya itu ketika Purbaya menyatakan bahwa ini sebenarnya gaya kalemnya Purbaya padahal bisa lebih keras dari itu dan ini atas perintah presiden. Gitu. Deddy Mulyadi lebih concern dengan jumlah, sementara inti pesan dari Menteri Keuangan adalah segera belanjakan. Inti pesan dari Menteri Keuangan adalah segera belanjakan tepat waktu, agar tidak mengendap, agar ekonomi jalan, agar ekonomi tumbuh. Ada problem administratif di mana merealisasikan itu butuh waktu, prosedur dan segala macam, sehingga kemudian ya memang itu yang terjadi. Kalau itu tidak digunakan, berarti kan perekonomian kita tidak tumbuh gitu. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Sampai jumpa di Lambe Politik. Kita akan membahas seputar kebijakan publik dan kerakyatan. Saya Ken Norton Hutasoid. Dan saya Ali Ikhwan. Kita akan membahas yang menjadi sorotan publik, komunikasi yang kontroversial, yaitu pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa yang disorot dan dikritik oleh mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Nah, kali ini ada pernyataan, jangan tikam-menikam lah di dalam satu kabinet begitu ya. Dan ini bisa menunjukkan tidak solid, kira-kira begitu. Padahal juga Hasan Nasbi ini hal yang kontroversial juga dalam hal komunikasi sebelumnya ya. Kita akan membahasnya. Bung Ali, gimana pandangan Anda soal mereka ini boleh dibilang berpolemik lah ya? Iya, saya melihat ada dua paradok yang ditampilkan oleh Hasan Nasbi ini. Paradok pertama adalah bahwa dia justru dulu terpental dari kabinet, terpental dari lingkaran dalam istana itu justru yang pertama adalah karena kontroversinya. Waktu itu ada ucapan tentang pengiriman kepala babi itu dia bilang dimasak sajalah gitu ya. Dan itu kemudian menimbulkan tekanan publik, kritik yang bertubi-tubi dari berbagai lini masyarakat. Gitu. Walaupun tidak saat itu juga di reshuffle ya, diganti betul, ya. Betul. Jadi waktu itu dia mengundurkan diri, lalu dicegah, lalu kemudian diganti orang lain setelah beberapa bulan. Dan pergantian itu berbarengan dengan pelantikan Purbaya Edi Sadewa ini ya sebagai Menkyu ya. Betul. Jadi orang kemudian melihat itu sebagai sebuah paradok gitu. Kalau kamu aja komunikasinya seperti itu, kok kamu mengkritik orang gitu. Itu yang berkembang di media sosial kan. Nah, paradok yang kedua adalah ketika dia menggunakan terminologi jangan saling tikam gitu. Tetapi entah sadar atau tidak sadar, dia masuk di dalam arena saling tikam itu dengan mengkritik Purbaya secara terbuka. Sesungguhnya dia masuk arena saling tikam itu karena dia masih menjadi bagian the inner circle dari kekuasaan karena saat ini dia menjadi komisaris di perusahaan BUMN. BUMN. Artinya belum betul-betul sebagai orang yang resign dari lingkaran kabinet ini ya. Betul. Jadi dia mengkritik jangan saling tikam tapi dia masuk arena saling tikam itu sendiri gitu. Iya, unik ya. Tapi ada semacam itu mandiri atau ada hal-hal lain mungkin yang orang berkepentingan dengan pernyataan itu. Oh iya, jadi begini, kita akan melihat sisi Purbaya dulu bahwa fenomena Purbaya ini kan orang bisa melihatnya dari sisi positif bahwa dia berani terbuka kemudian mencoba untuk mengurai kemandekan di ekonomi dan itu mendapatkan dukungan. Itu sisi positifnya. Sampai ada istilah Purbaya efek ya? Betul, betul. Lalu sisi negatifnya adalah dia kemudian dianggap tidak solid, tidak bersatu gitu dan kemudian merusak apa yang disebut dengan collective image. Nah, sisi kedua inilah yang coba ditembak oleh orang-orang yang tidak suka pada dia. Hasan Nasbi sudah melakukan itu, lalu sebelumnya juga Luhut Panjaitan juga melakukan itu. Dia mengatakan tidak bisa, saya sudah pernah menjadi Menko sekian-sekian, harus bareng-bareng sekali. Ya, artinya kan sudah lebih dulu dikritik oleh Ketua Dewan Pakar Ekonomi Nasional. Dewan Ekonomi Nasional, betul. Luhut Binsar Panjaitan. Iya, jadi yang ditembakkan kepada si
Purbaya ini adalah bahwa lo jangan merusak kolektif image dari pemerintahan ini gitu. Nah, yang menarik adalah kemudian jawaban Purbaya kemarin bahwa dia ingin menunjukkan dengan selembar data itu ingin menunjukkan bahwa yang terjadi justru adalah kepercayaan kepada pemerintah yang meningkat dengan apa yang dia lakukan. Ya, dan menyebut-nyebut juga hasil survei ya. Betul. Dan yang paling menarik menurut saya itu ketika Purbaya menyatakan bahwa ini sebenarnya gaya kalemnya Purbaya padahal bisa lebih keras dari itu dan ini atas perintah presiden katanya. Iya, jadi yang menarik dari Purbaya ini adalah dia kemudian ingin menunjukkan apa yang dilakukan adalah representasi dari keinginan presiden. Ini dari sisi image building itu menjadi menarik karena kemudian ketika sentimen positif itu datang kepada dirinya, dia dengan sendirinya kemudian melimpahkan sentimen positif itu kepada presiden sebagai backup dari dia. Dan ini kemudian yang menangguk keuntungan tentu juga presiden dan pemerintahan secara keseluruhan gitu. Dan kalau kita lihat berdasarkan data yang dia sampaikan kemarin adalah ada kepercayaan yang meningkat kepada presiden dan itu kemudian menciptakan apa yang disebut dengan stabilitas politik karena masyarakat atau publik kemudian tidak lagi melakukan demo-demo besar seperti apa yang terjadi pada bulan Agustus dan September. Dengan harapan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai 5,5% ya katanya. Dan tidak hanya dari dua orang yang kita sebut tadi, Hasan Nasbi atau dari Luhut Binsar Panjaitan, tapi juga katanya ada serangan dari anggota DPR juga katanya. Ya, tentu di awal-awal kita menyaksikan itu kan, sejumlah anggota DPR itu kemudian, tanpa menyebut namanya dia. Iya, bahkan kalau disebut namanya misalnya Misbahun, ya, Ketua Komisi 11 mengatakan bahwa Purbaya jangan campurinlah urusan kementerian lain gitu. Dan kemudian dia kembali dijawab oleh Purbaya bahwa saya tidak mencampuri urusan kementerian lain, saya ingin memastikan bahwa duit saya digunakan secara tepat waktu gitu. Realisasinya harus tepat waktu. Itu yang dia sebut dengan efisiensi gitu. Yang menarik dari gaya komunikasi dari Purbaya ini adalah setiap kali dia dikritik maka dia kemudian memberikan jawaban balik spontan, secepatnya, dan itu kemudian menciptakan interaksi yang bagi publik itu sesuatu yang sangat menarik gitu. Dan kemudian orang bisa menjadi tahu bahwa duduk perkaranya ada seperti apa gitu. Dan spontanitas seperti ini menjadi gaya komunikasi yang fresh dan kemudian dalam dimensi tertentu itu menjadi semacam edukasi politik kepada publik. Gitu. Dan yang suka disebut juga bahwa ini gaya koboynya Purbaya katanya gitu ya. Betul. Walaupun sebenarnya kalau kita cermati kan dalam konteks berkomunikasi kan pertama harus benar, yang kedua tepat dan tulus gitu ya. Nah, dia pernah mengakui bahwa dia keliru dan pada saat dia keliru dia sampaikan lagi permintaan maaf dan mendapat ya artinya ada respon dari publik dan respect bahwa kalau keliru ya diperbaiki gitu ya. Nah, artinya gaya komunikasinya, gaya koboynya itu yang ceplas-ceplos ini juga menarik perhatian publik gitu ya. Betul. Yang menarik adalah begini Bung Ken, pertarungan dia dengan Gubernur Jawa Barat. Ini juga KDM. Ya. Artinya dari berbagai elemen ya, ada dari Komisaris BUMN yang tadinya dengan KDM atau Kang Deddy Mulyadi ini kan dua orang yang sama-sama sedang di dalam tren popularitas yang tinggi, sedang menanjak. Public approval-nya sangat bagus sekali. Iya. Jadi kemudian ketika dua orang ini berbenturan, ini menjadi menarik dan kemudian semacam tes the water bagaimana kekuatan masing-masing gitu. Iya, dan ini kembali lagi bicara soal anggaran kan? Betul, artinya soal anggaran. Bukan soal sentimen pribadi kan ya? Iya. Jadi yang tidak ditangkap secara clear oleh KDM adalah inti pesan dari yang disampaikan oleh Purbaya. Ketika Purbaya menyampaikan bahwa list daerah-daerah yang dananya mengendap di perbankan, kemudian
beberapa daerah sebenarnya kan gitu. Banyak daerah. Bukan hanya Jawa Barat ya. Jawa Barat menjadi 5 besar ya, masuk 5 besar di situ. Tetapi inti pesannya adalah kalau duit sudah turun, segera direalisasikan tepat waktu agar ekonomi bergerak, agar tidak stagnan, lalu ini akan kita agar mendorong pertumbuhan yang lebih baik. Yang angkanya 4 triliun itu ya. Angkanya 4,17 triliun itu. Lalu itu ditanggapi Deddy Mulyadi secara reaktif, tergopoh-gopoh dan sangat dramatik gitu. Menampilkan begitu banyak drama. Nah, dugaan saya di sini ada 2 aspek ya, Bung Ken. Yang pertama adalah aspek anggaran itu sendiri. Deddy Mulyadi lebih concern dengan jumlah, sementara inti pesan dari Menteri Keuangan adalah segera belanjakan, biar ekonomi berputar gitu. Itu dari sisi anggaran. Tetapi yang paling penting, mengapa Deddy Mulyadi bereaksi sedemikian frontal, kemudian sedemikian dramatis, tidak seperti kepala daerah yang lain, karena satu hal. Deddy Mulyadi ingin mempertahankan image-nya, political image, political brand, dan legitimasinya sebagai kepala daerah yang sigap, merakyat, segera bekerja keras dan segala macam. Ketika image-nya tersenggol oleh 4,17 triliun itu, dia begitu bereaksi karena dia berpikir bahwa legitimasi dia akan terganggu oleh itu. Karena itu dia kemudian bergerak ke sana kemari, ke Bank Indonesia, ke BPK dan segala macam dengan harapan bahwa image-nya ini tidak terganggu, tidak tercoreng oleh pernyataan dari mengecek betul nggak gitu ya angka itu gitu kan ya. Betul enggak? Bukan begitu, Bung Ken. Jadi dia ngecek angka ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada publik bahwa apa yang dikatakan oleh Purbaya itu salah gitu. Ini dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa political brand, legitimasinya itu akan tetap kuat begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat misalnya survei-survei di media-media online misalnya menunjukkan bahwa dukungan terhadap Purbaya jauh lebih tinggi daripada KDM gitu dari sisi polemik ini gitu. Jadi di situ kemudian yang tadi saya bilang bahwa ada aspek desentralisasi fiskal, realisasi anggarannya, lalu ada aspek political brand yang ingin dipertahankan oleh si KDM atau Kang Deddy Mulyadi itu. Ya, walaupun sebenarnya dalam prosesnya kan ada pernyataan-pernyataan bahwa ini ada timing yang berbeda kan gitu ya. Akhirnya kita nggak tahu persisnya juga ya bahwa ini ternyata sudah dibelanjakan gitu kan ya, sehingga tidak ada lagi yang mengendap. Nanti ada timing yang berbeda, ini bulan berapa dan ini bulan berapa. Kira-kira begitu ya ininya. Iya. Akhirnya gitu ya. Iya. Sehingga pernyataan dari Kemendagri ya bahwa ini tidak ada yang salah ini. Hanya memang capture datanya, timingnya berbeda waktu, kira-kira gitu ya. Betul. Tetapi inti pesan dari Menteri Keuangan adalah segera belanjakan tepat waktu agar tidak mengendap, agar ekonomi jalan, agar ekonomi tumbuh. Seperti itu. Nah, kalau itu ditangkap secara baik, sesungguhnya sikap dari Gubernur Jakarta misalnya, dia mengatakan, ya oke, ada dan akan segera kita realisasikan. Karena memang fakta uang daerah, anggaran daerah yang mengendap itu kan tidak hanya tahun ini. Iya. Dari tahun kapan itu sudah terjadi seperti itu. Problemnya apa? Problemnya kemungkinan ada 2. Ada problem administratif di mana merealisasikan itu butuh waktu, prosedur dan segala macam, sehingga kemudian ya memang itu yang terjadi. Atau yang kedua, ada semacam moral hazard gitu. Ada semacam motif-motif korupsi, yaitu apa yang dicurigai oleh Menteri Keuangan, main bunga itu gitu. Nah, kedua-duanya bisa sangat mungkin terjadi gitu. Apakah administratif atau ada kemungkinan main bunga gitu. Tapi kalau main bunga juga kan iya gitu kan. Karena ketika katakanlah misalnya menaruh uang, ketika ini sumbernya jelas dari APBD. Nah, itu kan harus ada rekening penampungnya, jelas bahwa itu akan menjadi bagian dari pendapatan atau itu tetap menjadi uang daerah kan gitu. Apa bisa diterima oleh pribadi? Dalam banyak case itu yang terjadi. Main bunga itu bukan hanya terjadi di rekening daerah sesungguhnya. Kalau kita mencermati berita-berita tentang bagaimana
kementerian tertentu melakukan pengendapan uang terlebih dahulu, kemudian ada kesepakatan-kesepakatan di bawah tangan antara pihak yang memegang otoritas itu dengan perbankan, itu terjadi di beberapa kementerian misalnya, dan itu juga sangat mungkin terjadi di uang-uang di anggaran daerah gitu. Jadi peluang-peluang itu sangat mungkin dan tidak bisa kita nafikan begitu saja, begitu Bung Rey. Sebenarnya sih kalau saya lihat kalau main bunga agak kecil peluangnya, menurut saya ya. Tapi tadi ada kesepakatan bawah tangan. Nah ini karena pengalaman fakta di masyarakat misalnya ya, kalau kita punya duit lumayan nih misalnya, ada satu bank tertentu, mereka mau kasih hadiah, yang penting taruh duitnya di sini. Nah, hadiah itu bisa hadiah gede, bukan hanya hadiah payung, bisa mobil, kendaraan gitu ya. Artinya ini peluang ini yang mungkin yang bawah tangan tadi ketika ditaruh uang ke sini bisa dalam jangka waktu tertentu bisa mendapat hadiah atau di bawah tangan tadi. Kalau bunga menurut saya agak kecil, Bung, peluang itu. Karena jelas kan penerimaannya ketika ada dana di situ, bunganya sekian persen, dia harus masuk ke rekening dari daerah tadi. Bisa sangat mungkin itu bisa juga itu kemudian terjadi ya. Artinya ya bisa jadi memang tidak bisa melakukan permainan itu, tetapi bahwa Menteri Keuangan sebagai orang yang paham dengan hal-hal seperti itu dan kemudian dia menggunakan secara eksplisit main bunga itu, tentu dia mengerti bahwa permainan itu bisa jadi ada. Bisa jadi yang selama ini nggak pernah diungkap ya. Betul. Dan yang saya pikir saya nggak habis akal ya. Kalau misalnya uang dari pusat dikasih ke daerah, ada juga yang naruh misalnya di SBI misalnya, di Bank Indonesia. Loh, kok gue bayar bunga uang saya sendiri juga gitu misalnya. Ini gimana nih, Bung? Mungkin bisa ada komentar. Itulah problemnya ya, bahwa pemerintah menjual surat utang kemudian dan bunganya itu diberikan pada uang-uang yang dipakai untuk membeli itu yang ternyata adalah uangnya dia juga. Uang daerah, dan uang daerah itu adalah dari dana-dana desentralisasi yaitu khususnya dana alokasi umum. Iya, terutama dana alokasi khusus ya. Dan itu kan sangat problem. Makanya kemudian problem desentralisasi fiskal manajemennya ini kan memang harus diperbaiki. Ada misalnya waktu dialog dengan soal inflasi daerah itu, waktu itu ada Menteri Purbaya, ada Menteri Tito, itu kan mengatakan bahwa ya kemungkinan penggunaan itu dialokasikan untuk bulan Januari dan Februari, karena pencairan dari pusat itu pada bulan Januari dan Februari itu memang agak seret, sehingga kemudian perlu ada semacam dana sisa anggaran itu untuk di take over di bulan Januari dan Februari. Dan kemudian Menteri Keuangan mengatakan oke, kita perbaiki sistemnya, di awal Januari kita sudah mau transfer sehingga kemudian tidak ada dana-dana yang sisa anggaran itu untuk dilimpahkan di tahun berikutnya gitu. Nah, saya kira manajemen seperti ini diperlukan dan keterbukaan itu kan penting gitu, agar kemudian mana loophole-nya bisa diperbaiki gitu. Ya, dan juga keberanian Menteri Keuangan Purbaya ini ketika misalnya sekalipun itu program prioritas ya, seperti makan bergizi gratis MBG, ya kalau tidak mampu merealisasikan ya ditarik dulu, digunakan untuk yang lain. Nah, ini kan satu keberanian gitu ya untuk bisa ya kalau dibilang mempreser kementerian lembaga untuk betul-betul merealisasikan, tapi setidaknya untuk warning kan ya. Iya, warning dalam pengertian bahwa anggaran sudah didesain, tinggal kamu merealisasikan. Nah, kalau anggaran sudah didesain ya lewat RAPBN, kemudian diputuskan menjadi undang-undang APBN, lalu tidak bisa dieksekusi padahal duitnya ada, maka yang salah apanya? Yang salah itu desainnya, atau yang salah adalah orang-orangnya yang tidak bisa merealisasikan itu, sehingga kemudian harus dicarikan satu
formula yang tepat ini. Sebab kalau kemudian mekanisme penganggaran itu dilangsungkan atau terjadi begitu terus-menerus, maka yang menjadi problem adalah karena pemerintah pusat yang harus membayar, karena membayar bunga obligasi segala macam, karena anggaran-anggaran ini kan selain dari pajak kan juga dari sumber-sumber lain, obligasi, utang segala macam yang memang ada bunganya harus dibayar gitu. Ya, artinya memang tidak pure itu pendapatan asli ya, sehingga ini perlu harus digunakan untuk menggeliatkan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Memang sih tidak hilang karena masuk silpa nanti ya. Tapi kan persoalannya kalau itu tidak digunakan berarti kan perekonomian kita tidak tumbuh gitu. Betul, betul. Jadi kepentingan pemerintah dalam hal ini yang disuarakan oleh Menteri Keuangan Purbaya itu adalah bagaimana stagnasi ini bisa diurai, kemudian menggerakkan ekonomi, karena Presiden sudah di dalam janjinya itu berorientasi 8% pertumbuhan. Kalau kemudian 8 ya, sekarang masih posisi untuk 2026 5,5 ya target nanti. Ya, jadi kalau mengacu pernyataan dari Purbaya kemarin kan sekarang sudah di level 5,12. Ya. Iya, kemudian Belasan lah masih ya. Iya. Kemudian dia berharap kuartal kedua dan ketiga bisa 5,5, lalu nanti tahun depan diharapkan bisa tembus 6 gitu. Karena pertumbuhan 6% itu terjadi juga di era SBY dan itu bukan tidak mungkin untuk dicapai lagi gitu. Karena kritik dari Purbaya kemarin kan di era Jokowi itu yang bergerak itu adalah sektor pemerintah. Pemerintah belanja sana sini membangun infrastruktur, tapi sektor swasta tercekik gitu oleh berbagai kebijakan, pajak lah, ini itu segala macam, sehingga kemudian yang mesin yang bergerak itu cuma satu. Nah, ini yang ingin digerakkan oleh Purbaya ini kan, dua mesin ini bagaimana bisa hidup gitu, sehingga kemudian target pertumbuhan secara gradual sampai 8% nanti di tahun 2028, 2029 itu tercapai begitu. Ya, Purbaya efek ya, ini sekarang menjadi perhatian publik. Anda yakin ini memang atas perintah Presiden nih? Apa yang dilakukan Purbaya ini? Sangat yakin. Oke. Ya, itu netizen kasih komentar dong. Purbaya efek dan ini atas perintah Presiden. Mudah-mudahan bisa membawa pertumbuhan ekonomi dan apa yang ditargetkan bisa tercapai dengan baik. Sampai jumpa di Lambe Politik berikutnya. Terima kasih.